Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Ahyaran Permana di Suara Ahyar. Tentu saja melihat latar yang ada di belakang saya, kali ini masih di cerita buku. Setiap buku punya cerita, dan ini bagian terakhir dari cerita buku tentang kumpulan cerpen Kiai Budi Harjono, Kafilah Cinta. Oke. Sebagai orang yang paham, yang berangkat dari pesantren, Kiai Budi tentu sudah sangat khatam perihal dunia santri berikut lika-likunya. Dia sumber yang sahih dan reliabel untuk persoalan santri dan kesantrian. Kiai Budi yang kini mengasuh pesantren Al-Islah di Meteseh, Tembalang, Kota Semarang. Dia pernah nyantri di pesantren Salafiyah Al-Munawir Kemah, Peturungan, Kota Semarang. Dia juga dekat dengan banyak kiai, mulai dari Kiai Haji Mustafa Bisri di pesantren Rawdatul Thalibin Leteh Rembang, kemudian Kiai Haji Munif Muhammad Zuhri atau ini di Kusuma, Meranggen, Demak, hingga Habib Lutfi di Pekalongan. Dalam pengantar, Susilotur, Pak Sus, pengarang yang sangat produktif dari Blora, adik kandung sastrawan terkenal Pramudia Anantatur, menuliskan begini: semua air mata yang mengalir tumpah itu kelihatannya berkat pengalaman pribadi sang kiai dengan masyarakat. Di masyarakat itulah sang kiai mengembara lahir batin. Saya bahkan menduga ada kisah yang terjadi dan langsung sang kiai alami. Sang kiai yang mendambakan idealisme manusia dan kemanusiaan dengan kebodohan yang tersembunyi dalam otak yang cerdas. Ora ergo sum, saya berdoa maka saya ada. Selaras dengan itu, Kiai Budi dalam Sekapur Sirih menulis begini: di satu sisi, muatan-muatan cerpen itu saya ambil dari pengalaman pribadi. Di sisi yang lain, juga dari pengalaman orang lain, serta sesuatu yang benar-benar fiktif. Katanya, semua saya niati sebagai pengayaan peradaban, karena saya meyakini pola bahwa nilai-nilai ajaran atau norma bisa dilakukan melalui mosaik cara, termasuk melalui cerpen-cerpen ini. Tindakan ini, menulis cerpen, merupakan bagian dari hasrat saya mencercap cara Tuhan menyampaikan nilai-nilai melalui berbagai kisah yang tertuang dalam kitab Kauliyah tertulis. Juga sebagai cara saya mencercap kitab Kauniyah yang berwujud peristiwa-peristiwa yang bergulir pada siang malam dan mengenai siapa saja. Dari Kafilah Cinta, kumpulan cerpen Kiai Budi Harjono ini, kita bisa mendapatkan pelajaran tentang religiusitas, tentang kesalehan, tentang kehidupan secara lebih luas dari siapa saja, bukan hanya dari kiai pengasuh pesantren atau mubalik yang sering warawiri di layar televisi, melainkan juga dari Mbah Tumina, Kang Wahid, Bengong, Mbah Saleh, Riyadi, Mbah Semila, Kang Nyono, Mbah Saripah, Mbah Kabul, Pak Trubus, Mbah Pusemi, Kang Bagus, Kang Putu, juga Fulan dan Fulana. Nah, perihal kisah-kisah yang bertolak dari kalangan santri, lebih-lebih pesantren, Kafilah Cinta ini tentu bukan yang pertama. Gus Yahya, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, pengasuh pondok pesantren Rawdatul Thalibin Leteh Rembang, telah menulis jumlah kisah yang termuat dalam The Terong Gosong Ketawa Secara Serius pada 2011. Juga sekuelnya, Terong Gosong Reloaded,
2016. Keduanya keluaran Mata Air Publishing. Bedanya, serial Terong Kosong mengupas seputar santri, kiai, dan canda tawa kesehariannya. Novel Hati Suhita karya Hilma Anis juga berangkat dari dunia pesantren. Novel itu mengisahkan kisah perjuangan seorang Suhita, Rengganis, dan Gus Biru yang membuat emosi pembaca teraduk-aduk. Novel terbitan Mazaya Media 2019 ini merupakan novel bestseller dengan angka penjualan mencapai 50.000 eksemplar hanya dalam waktu 2,5 bulan. Kemudian dari sisi cara mengemas cerita, gaya Kiai Budi dalam Kafilah Cinta ini justru mengingatkan saya pada kumpulan esai M.H. Ainun Najib atau Cak Nun atau Muhammad Sobari. Saya merasakan warna yang serupa antara Kafilah Cinta ini dengan kumpulan kolom Kiai Sudrun Gugat atau anggukan ritmis Kaki Pak Kiai. Keduanya kayak Cak Nun atau Kang Sejo Melihat Tuhan karya Kang Sobari. Saya kira kesamaan gaya tulisan yang berbeda genre, berbeda genre itu sebenarnya tidak terlalu menjadi persoalan. Toh beda esai dan cerpen memang bisa sangat tipis. Gaya penulisan dalam karya-karya Sobron Aidit, Razia Agustus yang bergenre cerpen, dan Surat Kepada Tuhan, Gajah di Pelupuk Mata atau Penalti Tanpa Wasit, ketiganya merupakan memoir juga serupa. Nyaris tidak ada bedanya. Cuma satu hal, semuanya enak dinikmati. Kalau esensi sudah tercapai, pesan sudah sampai, buat apa ribut perihal bentuk lagi? Mau cerpen, mau esai, toh tujuannya sama, menyampaikan pesan kepada pembaca. Dalam fase ini, Kiai Budi dan Kafilah Cintanya saya kira sudah berhasil, lebih dari berhasil malahan. Sebagai penutup, saya ingin menyitir pernyataan Maulana Jalaluddin Rumi. Kiai Budi sangat suka menyitir Maulana Rumi. Maulana Rumi ini seorang penyair sufi besar dari Persia yang hidup antara 1207 sampai 1273. Rasanya, berkait dengan Kafilah Cinta, pernyataan Maulana Rumi menemukan muaranya begini. Segala yang kau lihat mempunyai akarnya di dunia ini. Segala yang kau lihat mempunyai akarnya di dalam dunia yang tak terlihat. Bentuk akan berubah, namun intisarinya tetaplah sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyar yang Permana. Yuk berbagi cahaya.